Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Sholay 2 episode 84. Namun untuk mempersingkat waktu, buat teman-teman yang belum tahu tentang spoiler atau bocoran alur cerita, penjelasannya ada di kolom komunitas channel ini. Sementara buat yang belum nonton spoiler bagian sebelumnya, bisa cek daftar playlist yang ada di channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Singkat cerita, setelah membicarakan hasil pertandingan Sekte Naga Langit sebelumnya, serta mengetahui jika Sekte Tang akan menghadapi Sekte Iblis Salju yang memiliki anggota Sekte Tubuh, Susansi kemudian mengajukan diri sebagai perwakilan pertama yang akan memasuki arena. Mengabaikan ucapan Susansi, BB kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah dirinya memiliki sebuah rencana. Yu Hao mengatakan jika Sekte Tubuh tidak diragukan lagi sangatlah kuat, mustahil bagi Sekte Tang untuk mengalahkan mereka satu persatu, sehingga mereka perlu menggunakan strategi yang digunakan oleh tim Akademi Strike dalam pertandingan sebelumnya. Selama salah satu di antara mereka dapat memenangkan 3 kali pertandingan individu, maka mereka dapat memaksa tim Iblis Salju untuk melakukan pertandingan tim. Mendengar hal tersebut, BB kemudian bertanya, siapa yang akan bertugas menjadi perwakilan pertama dalam pertandingan individu. Lawan mereka adalah Sekte Tubuh, sehingga sulit bagi mereka untuk memenangkan 3 kali pertandingan berturut-turut seperti Wang Qiu'er. Yu Hao mengatakan jika dirinya yang akan melakukan hal tersebut. Mendengar hal ini, seketika membuat BB dan Dong-er merasa terkejut. Apakah Yu Hao yakin dengan ucapannya? Yu Hao kemudian mengangguk dan menjelaskan ada beberapa keuntungan jika dirinya menjadi perwakilan peserta pertama. Yang pertama, tim musuh tidak akan menduga jika dirinya akan menjadi perwakilan peserta pertama. Yang kedua, dirinya juga memiliki kemampuan mata roh spiritual. Dan yang ketiga, meskipun dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya, namun dirinya memiliki beberapa sebuah strategi yang sudah Yu Hao persiapkan. Dirinya sangatlah yakin jika setidaknya dapat memenangkan 1 kali pertandingan individu. Terlebih lagi kekuatan spiritualnya saat ini telah meningkat. Yu Hao kembali menjelaskan jika dirinya maju sebagai perwakilan pertama, maka energi spiritual seluruh anggota Sekte Tang tidak akan banyak terkuras sebelum mereka melakukan pertandingan tim. Terlebih lagi dalam pertandingan tim, dirinya hanya bertugas untuk memberikan dukungan dan tidak bertanding secara langsung. Selain hal tersebut, dirinya juga memiliki alat roh tipe barrier pelindung yang telah diberikan oleh Jing Hongchen. Mendengar hal tersebut, He Jie-to kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah dirinya tidak takut jika aula kebajikan akan menargetkan dirinya. Yu Hao mengatakan meski dirinya tidak menggunakan alat roh tersebut, namun Akademi Matahari Bulan pasti tidak akan membiarkan Sekte Tang pergi meninggalkan tempat ini setelah kompetisi berakhir. Yu Hao beranggapan jika mereka pasti sudah memiliki sebuah rencana. BB kemudian memutuskan jika Yu Hao akan menjadi peserta pertama dalam pertandingan individu, sementara dirinya akan menjadi perwakilan kedua, sedangkan Dong-er akan menjadi perwakilan ketiga. Jika kompetisi masih terus berlanjut, maka Susansi akan menjadi yang keempat. Mendengar hal ini, seketika membuat Susansi merasa terkejut dan bertanya kepada BB, kenapa dirinya yang menjadi peserta terakhir dalam pertandingan individu. BB kemudian menjelaskan jika Susansi tidak memiliki keahlian dalam menyerang. Selain hal tersebut, Susansi merupakan inti dari sebuah rencana yang akan mereka lakukan dalam pertandingan nantinya. Ketika waktunya telah tiba, Susansi akan menjadi kunci dalam sebuah pertandingan tim. Sehingga BB tidak ingin Susansi menghabiskan energi spiritualnya dalam pertandingan individu.
Mendengar penjelasan tersebut seketika membuat Susansi merasa terbang melayang. Susansi menegaskan jika kemampuannya memanglah sangat dibutuhkan. Singkat cerita, ketika peserta Akademi Kota Singlo baru saja melakukan 1 kali pertandingan menghadapi peserta Sekte Roh Suci, Putri Jiu-Jiu kemudian segera mengakui kekalahan. Selain Putri Jiu-Jiu menyadari jika kesenjangan kekuatan di antara mereka sangatlah besar, dirinya tidak ingin bakat-bakat pemuda dari Kota Singlo tewas dalam kompetisi. Tidak berselang lama setelah Sekte Tang tiba di tempat tersebut, Putri Jiu-Jiu kemudian berjalan menghampiri Yu Hao dan mengatakan jika mereka telah mengundurkan diri dalam kompetisi. Dirinya ingin mengetahui bagaimana Sekte Tang dapat bertahan dalam kompetisi nantinya. Yu Hao kemudian bertanya kepada Putri Jiu-Jiu jika nampaknya Putri Jiu-Jiu tidak menyesali kekalahannya. Namun Putri Jiu-Jiu mengatakan jika lebih baik bagi mereka untuk mengakui kekalahan sebelum terjadinya korban yang ditimbulkan oleh Sekte Roh Suci. Setelah menjelaskan hal ini, Putri Jiu-Jiu kemudian memperingatkan kepada Yu Hao untuk tidak melupakan kerjasama di antara mereka. Sambil tersenyum, Yu Hao mengatakan jika dirinya tidak akan pernah melupakannya. Putri Jiu-Jiu kemudian membisikkan sesuatu kepada Yu Hao, sehingga membuat Yu Hao merasa terkejut. Setelah membisikkan hal ini, Putri Jiu-Jiu kemudian berharap jika Yu Hao dapat memenangkan kompetisi. Mereka juga tidak akan pergi sebelum melihat pertandingan Sekte Tang. Setelah mengatakan hal ini, Putri Jiu-Jiu kemudian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak berselang lama, Dong-er kemudian bertanya kepada Yu Hao apa yang sebenarnya dikatakan oleh Putri Jiu-Jiu. Namun ketika Yu Hao ingin menjelaskannya, Yu Hao tanpa sengaja melihat anggota tim Iblis Salju berjalan memasuki ruang tunggu. Bahkan dalam anggota tim tersebut terdapat Putri Wena, sehingga membuat Yu Hao kembali teringat dengan ucapan Putri Jiu-Jiu sebelumnya, di mana Putri Jiu-Jiu meminta kepada Yu Hao untuk berhati-hati dengan Putri Wena. Pasalnya orang tersebut tidak terlihat sebaik yang mereka pikirkan. Sehingga hal ini seketika membuat seluruh anggota Sekte Tang merasa terkejut. Tidak berselang lama, Dou Xianzang kemudian menyatakan jika pertandingan babak eliminasi individu akan segera dimulai, di mana tim yang akan bertanding merupakan tim Sekte Tang melawan tim Sekte Iblis Salju. Masing-masing dari kedua tim diminta untuk mengirimkan perwakilan pertama mereka memasuki arena. Mendengar hal tersebut, seorang peserta yang berasal dari Sekte Iblis Salju bernama Yan Feng kemudian berjalan memasuki arena. Tidak berselang lama setelah Dong-er mendorong kursi roda Yu Hao memasuki arena dan pergi meninggalkannya, seketika membuat Dou Xianzang merasa terkejut. Mengetahui jika lawan pesertanya merupakan seseorang yang berada di kursi roda, seketika membuat Yan Feng terlihat meremehkannya. Yan Feng beranggapan jika dirinya pasti dapat memenangkan pertandingan dengan cukup mudah. Sementara Putri Wena merasa sedikit heran melihat kejadian ini dan bergumam di dalam hatinya apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Sekte Tang. Kembali ke atas arena, ketika kedua peserta telah berdiri di atas arena dan saling memperkenalkan diri, Dou Xianzang kemudian menyatakan jika pertandingan telah dimulai. Mendengar hal tersebut, Yan Feng kemudian melesat dengan kecepatan tinggi ke arah lawan pesertanya. Bersamaan dengan hal tersebut, 6 cincin roh bersinar di sekitar tubuhnya, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Di sisi lain, Yu Hao juga telah melepaskan kemampuan cincin roh serta tubuh jiwa Putri Salju. Sementara itu, di ruang tunggu, Dong-er menyadari jika Yu Hao saat ini sedang menyembunyikan kemampuan cincin roh yang sebenarnya. Menyadari jika suhu udara yang berada di sekitar tubuh Yu Hao tiba-tiba menjadi dingin, seketika mengejutkan Yan Feng. Mengabaikan hal tersebut, Yan Feng kemudian mulai mendekati Yu Hao dan melepaskan gelombang kejut ke dalam tanah. Namun, Yu Hao dengan mudah memblokir serangan tersebut. Sehingga kejadian ini seketika mengejutkan semua orang. Menyadari jika lawan pesertanya ingin menargetkan Yu Hao menggunakan teknik yang sama, Yu Hao kemudian menggunakan teknik pemberian Master Muan untuk kembali memblokirnya. Melihat Yu Hao dapat memblokir setiap serangan yang dilepaskan oleh Yan Feng, seketika membuat Putri Wena merasa terkejut.
Putri Wena tidak menyangka jika Yuho ternyata mampu menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan kekuatan jiwanya. Sehingga membuat Wena kemudian bertanya, keterampilan jiwa siapa yang diwarisi oleh Yuho sebenarnya? Sementara Yan Feng juga merasa terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuho. Bukankah metode yang digunakan oleh Yuho merupakan kemampuan dari sekte tubuh? Mengabaikan hal tersebut, Yan Feng kemudian bersiap untuk melepaskan kemampuan roh pelindung pertamanya. Namun belum sempat melakukannya, Yuho kemudian melepaskan kemampuan spiritualnya untuk menyerang Yan Feng. Sehingga Yan Feng tidak memiliki pilihan lain untuk memblokirnya. Benturan energi yang terjadi seketika membuat kedua belah pihak terdorong mundur. Kejadian ini seketika mengejutkan Yan Feng. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya bisa duduk di kursi roda memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? Tidak berselang lama, Yuho kemudian melepaskan serangan kejutan mental tepat ke arah musuhnya. Sehingga membuat Yan Feng menjerit kesakitan dan kehilangan kesadarannya untuk beberapa saat. Namun ketika Putri Salju ingin melepaskan teknik Putri Salju dan semua orang beranggapan jika kompetisi akan segera berakhir, Yan Feng kemudian melepaskan alat perisai tak terkalahkan untuk memblokirnya. Melihat kejadian ini seketika membuat Yuho merasa terkejut. Dia tidak pernah menyangka jika sekte tubuh ternyata memiliki sebuah alat jiwa. Yuho kemudian kembali teringat dengan ucapan Master Muan sebelumnya, di mana Master Muan mengatakan jika sekte tubuh menolak keberadaan sebuah alat jiwa. Mengabaikan hal tersebut, Yuho kemudian melepaskan cakar beruang emas serta teknik pedang salju untuk menghancurkan perisai alat jiwa. Menyadari jika perisai alat jiwa Yan Feng tidak mampu bertahan cukup lama setelah menerima dua teknik yang dilepaskan oleh Yuho, seketika membuat Doru Zengzang merasa terkejut. Setelah pulih dari serangan kejutan yang dilepaskan oleh Yuho, Yan Feng segera merilis kemampuan roh pelindung ketiga dan melepaskan serangan tepat ke arahnya. Meski hal ini membuat Yuho merasa terkejut, namun Yuho segera menggunakan energi spiritualnya untuk menghindari serangan tersebut. Ledakan energi yang terjadi seketika membuat Yuho akhirnya menyadari jika lawan pesertanya mungkin telah membangkitkan jiwa bela dirinya yang kedua. Sementara seluruh anggota sekte iblis salju yang berada di ruang tunggu merasa terkejut melihat tindakan Yuho. Mereka beranggapan seberapa kuat Yuho sebenarnya. Bahkan Yan Feng menyadari jika Yuho sangatlah sulit untuk dihadapi. Tidak berselang lama, Yuho kemudian menggunakan botol spirit untuk mengisi ulang energi spiritualnya. Sehingga hal ini membuat Yan Feng sangat marah dan langsung melepaskan seluruh kemampuannya. Saat kemudian, 6 cincin jiwa bersinar di sekitar tubuhnya. Bahkan dalam waktu singkat, 2 buah telapak tangan seraksasa tiba-tiba muncul, memberikan tekanan yang sangat luar biasa di seluruh arena. Dengan tatapan serius, Su Tianran mengatakan dirinya tidak menyangka jika sekte tubuh pada akhirnya akan menunjukkan diri. 以为他们会一直藏？幽魂2次觉醒，